Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah materi bioteknologi kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang faktor pertumbuhan atau EPO, rekombinan human erythropoietin atau apotein alfa atau apogen. Adapun anggota kelompok kami yaitu NIM 001 Tara Diva, NIM 002 Yuniar Indah Pratiwi, NIM 003 Nita Rismayanti, NIM 004 Dwi Leonie Agustia, dan NIM 005 Sekarlini Sukmi Linggar Soekarta. Adapun outline yang akan kami jelaskan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penjelasan produk, ketiga upstream proses, keempat downstream proses, kelima analisis protein, dan yang keenam ada kesimpulan. Pada pendahuluan kali ini, kami menjelaskan bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Salah satu obat berbasis bioteknologi yang sangat dibutuhkan dunia dan mempunyai nilai ekonomi paling tinggi di dunia saat ini adalah human erythropoietin atau RHEPO. Erythropoietin atau EPO adalah hormon glikoprotein 30,4 kDa yang merupakan regulator utama produksi eritrosit sebagai respon terhadap penurunan oksigenasi pada jaringan. Erythropoietin terutama diproduksi oleh sel interstitial peritubular korteks ginjal, dan sebagian kecil oleh hati. Meskipun semua sel pada dasarnya memiliki kemampuan mentranskripsi EPO dalam kondisi hipoksia. Berdasarkan metode pembuatannya, apoetin alfa dan apotein beta disintesis dari ovarian cell of Chinese hamster atau CHO. Sedangkan apoetin omega disintesis dari sel-sel ginjal hamster atau BHK. Saat ini RHEPO telah digunakan secara luas dalam dunia kedokteran manusia untuk terapi anemia yang disebabkan oleh gagal ginjal, kanker, keradangan kronis, dan AIDS. Selanjutnya ada produk EPO. Produk EPO yang pertama ada erythropoietin atau EPO, hormon glikoprotein 30,4 kDa yang merupakan regulator utama produksi eritrosit sebagai respon terhadap penurunan oksigenasi pada jaringan. Salah satu obat berbasis bioteknologi yang sangat dibutuhkan dunia kedokteran manusia dan juga telah dimanfaatkan dalam dunia kedokteran hewan saat ini adalah rekombinan human erythropoietin atau RHEPO. Produk EPO yang kedua yaitu apoetin alfa atau apogen. Erythropoietin manusia rekombinan dari eksogen ESA pertama yang disetujui oleh US adalah Food and Drug Administration. Pada pasien CKD dengan hemodialisis, beberapa studi klinis telah membuktikan apoetin alfa mampu menghasilkan peningkatan hemoglobin dan mengurangi kebutuhan transfusi sel darah merah. Selanjutnya ada struktur human erythropoietin atau HEPO. Menurut Faras, erythropoietin atau EPO manusia terdiri dari asam glikoprotein dengan massa molekul 30,4 kDa. 165 rantai asam amino membentuk 4 antiparalel, H-helix, 2 basit, dan 2 jembatan disulfid. Karbohidrat 40% dari molekul terdiri dari 3 N-glycans. N-glycans memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah untuk melindungi EPO dari protease dan modulasi afinitas dari pengikat reseptornya. Selanjutnya, proses upstream dari rekombinan human erythropoietin. Sumber gen. Erythropoietin adalah hormon glikoprotein yang dihasilkan oleh sel peritubular ginjal untuk menstimulasi sumsum tulang agar melakukan proses erythropoiesis. Juga berperan dalam proses proliferasi, maturasi, dan pelepasan retikulosit. Rekombinan human erythropoietin adalah hasil rekayasa genetik atau rekombinan DNA teknologi
yang identik eritroprotein endogen dan mengandung protein kecil yang tersusun dari 165 amino asid glikoprotein dengan berat molekul 30.000 Dalton. Rekombinan human eritroprotein mempunyai sifat biologis dan kimia yang sama dengan eritroprotein endogen. Faktor yang membedakan antara bentuk rekombinan eritroprotein endogen adalah pada pola glikolisasi dari bentuk rekombinan lebih besar, sehingga aktivitas biologi in vivo eritroprotein endogen lebih rendah daripada eritroprotein rekombinan. Beralih ke host. Pemilihan host tidak hanya mempengaruhi amplifikasi dan isolasi dari protein, tetapi juga akan menentukan cara bagaimana produk akan dimurnikan. Rekombinan eritroprotein manusia yang digunakan saat ini sebagai sediaan biofarmasi diproduksi dalam sel telur hamster Cina atau CHO yang dimodifikasi secara genetik. Sel ini berasal dari ovarium hamster Cina dan telah banyak digunakan dalam ekspresi protein rekombinan dengan tujuan terapeutik. Dalam mekanisme cloning, prosedur dimulai dengan DNA plasmid awal dipotong dengan enzim restriksi, sehingga DNA sirkuler terbuka dan menjadi linier. DNA untai ganda linear lain yang diinginkan dibuat sehingga ujung-ujungnya sesuai untuk diligasikan ke dalam celah sehingga plasmid sirkuler terbentuk kembali. Plasmid yang telah diligasi ini dimasukkan melalui proses transformasi ke dalam sel CHO yang sensitif terhadap antibiotik yang terkandung dalam plasmid. Transformasi bakteri dapat tercapai dengan memanaskan campuran DNA dan bakteri pada 42 derajat Celcius selama 1 menit atau dengan memberikan aliran listrik sehingga DNA plasmid dapat melalui dinding bakteri masuk ke dalam sel bakteri. Setelah transformasi, bakteri ditumbuhkan pada plat yang berisi media agar yang mengandung antibiotik seperti penisilin atau streptomycin atau in vitro gen. Pada kondisi ini, hanya sel yang memiliki plasmid sirkuler yang dapat tumbuh dan membentuk koloni. Tiap koloni bakteri ini disebut klon, karena setiap sel dalam koloni identik secara genetik. Tiap klon dapat diperbanyak dalam media cair untuk membuat DNA plasmid dalam jumlah yang besar. Karena sel bakteri tidak mati dan dapat terus-menerus membelah tanpa batas, klon yang mengandung plasmid ini merupakan sumber DNA yang permanen. Sel dapat disimpan beku selamanya, dan klon dapat diposkan dan dipakai bersama dengan laboratorium yang lain. Dalam ekspresi gen, yang pertama, konstruksi dari vektor ekspresi tinggi dan seleksi sel inang merupakan faktor yang sangat penting untuk produksi EPO skala besar pada sel hewan. Gen mini DHFR penting dalam ekspresi gen rekombinan human eritroprotein karena DHFR merupakan enzim penting untuk enzim sintesis de novo dari asam nukleat. Metroheksat, analog asam folat yang menghambat reduktase dihidrofolat yang ada di dalam medium. Memperkuat gen HFR dan gen EPO secara bersamaan dalam sel. Yang ketiga, CHO-DUKXB11 sebagai sel inang untuk mempermudah memilih sel yang mengandung gen HFR yang diperkuat. Sel CHO-DUKXB merupakan subline dari sel ovarium hamster Cina atau CHOK1 yang diisolasi sebagai strain kekuatan DHFR dengan metode bunuh diri tritium setelah memaparkan sel CHOK1 ke sinar gamma. Yang keempat, sel induk kemudian disiapkan sebagai benih produksi dari sel tersebut. Sel kerja utama disimpan dalam tabung polikarbonat dalam nitrogen cair dan setiap tabung digunakan untuk memulai produksi EPO. Tahap terakhir yaitu proses fermentasi. Dalam proses ini, sel-sel tersebut dapat diambil secara langsung dari jaringan atau dengan proses enzimatik maupun mekanik, sebelum kemudian dikultivasi atau dibiarkan. Prosesnya adalah transformasi sel CHO yang mengandung gen human eritroprotein ditumbuhkan pada media padat YPD pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 hari. Satu koloni tunggal kemudian diambil dan ditumbuhkan pada media cair BMGY pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 hari. Sel kemudian ditumbuhkan pada konsentrasi rapatan optis atau OD 1 pada media BMMY pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah 2 hari, sel disentrifugasi selama 10 menit pada 2300 gram. Yang pertama, pemisahan protein dengan sel. Tahap awal pemisahan
dari proses pemurnian adalah mengisolasi protein dari sumber yang memproduksinya, yaitu sel CHO atau Chinese hamster ovary. Protein ekstraseluler yang disekresikan ke dalam medium diperoleh melalui pemisahan sel dari media fermentasi dengan teknik filtrasi dan sentrifugasi. Proses pemisahan elektroforesis natrium dodesil sulfat gel poliakrilamida atau SDS pitch. Gel SDS pitch terdiri atas gel pemisah dan gel penutup. Gel pemisah dibuat dengan campuran semua bahan terlebih dahulu. APS dan TMAT ditambahkan paling akhir secara berurutan. Setelah semua bahan tercampur, larutan dituang ke dalam kaca pembuat gel, ditambah air suling hingga kaca penuh, dan ditunggu hingga gel memadat sekitar 30 menit. Air suling diserap dengan tisu dan larutan gel penutup dituang di atas gel pemisah yang telah memadat. Sisir pembentuk sumuran segera dipasang 0,5 cm di atas dasar gel. Supernata hasil fermentasi di running. Sebanyak 15 mikroliter sampel atau filtrat contoh larutan cuci fraksi-fraksi eluat, 2 mikroliter EPO rekombinan dari sel CHO kontrol positif, dan 5 mikroliter marka protein. Masing-masing ditambahkan loading day hingga volume akhir 20 mikroliter. Setiap campuran dimasukkan ke dalam sumur yang terdapat dalam gel. Elektroforesis dilakukan dalam running buffer dengan tegangan 90 volt selama 100. Yang kedua ada pemurnian protein. Pemurnian protein rekombinan adalah kunci untuk mendapatkan produk obat yang efektif. Erythropoietin dan analog West memiliki bagian gula yang membentuk rantai glikan. Ini pada dasarnya berkontribusi pada heterogenitas di isoform protein ini, sehingga menentang proses pemurnian. Pada teknik pemurnian ini menggunakan teknik kromatografi pertukaran anion dan kromatografi afinitas amobil ion atau IMAC. EPO rekombinan murni akan dicirikan gugus gulanya dengan menggunakan enzim N-glikosidase dan O-glikosidase. Pada tahap pemurnian yang pertama, yaitu dengan kromatografi pertukaran anion. Langkah ini merupakan langkah awal dalam metode pemurnian. Dapat dilakukan dengan hasil panen yang disaring dan diklarifikasi dari proses hulu. Dalam satu perwujudan pertukaran anion kromatografi terdiri dari tris dan NaCl pada pH 7,2 yang berfungsi sebagai penyeimbang dan penyangga wash pertama. Pencuci buffer kedua terdiri dari natrium asetat pada pH 6,0. Buffer pencuci ketiga terdiri dari peningkatan kekuatan natrium asetat pada pH 3,7. Protein selanjutnya dicuci dengan wash buffer keempat yang juga berfungsi sebagai buffer pra-elusi menggunakan tris at pH 7,2. Buffer elusi terdiri dari tris dan 200 mM NaCl pada pH 7,2. Protein selanjutnya mengalami regenerasi buffer yang terdiri dari tris dan NaCl 1M pada pH 7,2. Dalam perwujudan yang disukai, kromatografi penukaran anion dari metode pemurnian adalah untuk yang kedua ada kromatografi IMAC atau Immobilized Afinitas Chromatography. Ini diterapkan untuk pemurnian analog sistem menggunakan 5 mili kolom Histra. Kolom ini diimbangi sebelumnya dengan 0,02 m natrium fosfat, 0,5 m NaCl, dan 20 mm imidazol, disesuaikan dengan pH 7,4. Setelah pemuatan sampel dan pencucian kolom dengan ekuilibrasi buffer, analog sistein berlabuh di elusi dengan 0,02 m natrium fosfat, 0,5 m NaCl, dan 0,5 m imidazol dalam pH 7,4. Langkah pemurnian tambahan dilakukan untuk menghilangkan imidazol dan kemungkinan dimer berdasarkan ukuran exclusion chromatography atau
SEC. Pada langkah ini, larutan menggunakan 50 ml natrium fosfat dan 150 ml natrium klorida dalam pH 7 digunakan sebagai penyangga ekuilibrasi dan yang ketiga yaitu tahap modifikasi protein. Glikosilasi adalah modifikasi pasca translasi yang paling menonjol yang terjadi pada obat-obatan protein dengan menggunakan spektrometri massa. Dapat mengkarakterisasi glikolisasi terkait EPO manusia rekombinan atau RH-EPO. Protein rekombinan human EPO disekresikan ke dalam media kultur, dimurnikan menggunakan kromatografi iMac, dan dianalisis menggunakan Western blot. Sel-sel hamster ovarium Cina atau CHO adalah inang mamalia yang paling umum digunakan untuk produksi industri terapi protein rekombinan, misalnya eritropoietin manusia rekombinan atau RH-EPO. Perangkat lunak sim-glikan memprediksikan dan menilai kandidat glikan untuk setiap pemindaian MS atau MS dengan membuat daftar struktur kandidat menggunakan prekursor M atau Z, dan kemudian membandingkan ion fragmen in silico dari masing-masing kandidat terhadap ion produk yang diamati. Untuk memudahkan identifikasi cepat N-glycolicans, rekombinan human EPO menggunakan tandem MS data. Biasanya rekombinan human EPO mengandung sejumlah besar glycans sialylated tetraantennary di mana asam salisiak atau kebanyakan asam N-asetilneuraminik NEU5-ACI melekat pada galaktosa melalui hubungan alpha 2,3. Asam sialat O-asetil dan sedikit asam N-glycolinneuraminat termodifikasi atau NEU5-GC juga terdapat pada rekombinan human EPO. Sebelumnya kita sudah membahas materi upstream dan downstream dari rekombinan human eripotin. Selanjutnya kita akan membahas analisis protein dari rekombinan human eripotin. Di sini yang pertama ada identifikasi peptida yang mengandung N-link glikosid. Di sini glikoprotein terapeutik yang disekresikan dari sel CHO ditemukan sangat dimodifikasi oleh N-link glikosilasi. Peneliti mengidentifikasi situs N-link glikosilasi dan glikoprotein dengan pencernaan PNG-ACE-F. Peptida triptik difraksinasi dengan RPLC dasar, kemudian glikopeptida di setiap fraksi diperkaya dengan ekstraksi max hidrofilik. Setelah deglikosilasi oleh PNG-ACE-F, peptida yang mengandung glikosid dianalisis dengan LC-MS per MS dan diidentifikasi dengan MS-GF+. Peptida yang mengandung N-glikosid disaring dengan FDR 0,1% pada tingkat pengocokan spektrum glikopeptida atau PSM, 0,3 FDR pada tingkat peptida, dan 1,1% pada tingkat protein dengan persyaratan 2 PSM. Untuk setiap peptida, sebanyak 8.148 PSM diidentifikasi dari sel CHOK1, mewakili 4.549 peptida unik yang mengandung glikosid N-link dari 2.276 protein dari 3,5 mg peptida. Pada gambar di sebelah, merupakan alur kerja dari analisis glikopeptida. Itu bagian A merupakan untuk analisis oleh LC-MS per MS, kalau yang B itu untuk analisis IgP skala besar. Lanjut, yang kedua ada analisis glikopeptida N-link utuh menggunakan alur kerja analitik yang berbeda.
Di sini peneliti mengidentifikasikan IgP garis sel CHOK1 yang mengekspresikan EPO manusia menggunakan alur kerja yang berbeda, yaitu yang pertama dengan analisis LC-MS per MS tunggal dari IgP yang diperkaya, kemudian yang kedua analisis langsung peptida global dengan menggunakan LC-MS per MS tunggal atau pecahan peptida global oleh BRP LC diikuti dengan analisis LC-MS per MS. Yang ketiga di sini ada vaksinasi peptida global menggunakan BRP LC diikuti dengan pengayaan hidrofilik IgP dari setiap fraksi untuk analisis LC-MS per MS. Dan yang keempat ada pengayaan hidrofilik IgP diikuti dengan fraksi glikopeptida yang diperkaya menggunakan BRP LC untuk analisis LC-MS per MS. Kemudian lanjut yang ketiga ada analisis IgP N-link di human eripotin atau EPO mengekspresikan CHOK1 sel lysid dan medium. Di sini lisat sel CHOK3 yang mengandung 3,5 mg peptida atau 8.391 IgP yang mengandung glikan N-link yang unik diidentifikasi, yang cocok dengan 1090 glikan, 507 glikoprotein, dan 187 komposisi glikan. Sekitar 38,4% dari glikan N-link terfokus mengandung ion fragmen Fuch inti atau peptida ditambah hex-NAC-Fuch yang ada dalam spektrum MS per MS menunjukkan glikan inti fucosilat. Dalam glikan fucosilat N-link ini, struktur monofucosilat sebanyak 46,8% adalah tipe utama dan mayoritas dari N-link glikan silat itu adalah monosilat, itu sebanyak 54,2%. Lanjut di sini ada yang keempat, yaitu heterogenitas glikoprotein dalam sel CHO. Di sini identifikasi makroheterogenitas dan mikroheterogenitas glikoprotein dalam lisat dan medium sel CHO menggunakan data glikoproteomi N-link skala besar. Dalam 530 glikoprotein N-link yang diidentifikasikan dari analisis glikoproteomi utuh, sekitar 51,9% glikoprotein N-link diidentifikasikan dengan satu glikosid N-link. 2,4,2% dari mereka terdeteksi dengan 2 glikosid N-link dan 10,4%-nya dengan 3 glikosid N-link. Jumlah glikan yang diidentifikasi dari setiap glikosid secara langsung berkaitan dengan kelimpahan peptida glikosilasi dengan nilai P sebagai 2,06 kali 10 pangkat min 20 menunjukkan glikan ada dalam glikosid kelimpahan rendah dan dapat diidentifikasi jika peningkatan jumlah protein digunakan untuk analisis glikopeptida. Di sini ada dua jenis glikopeptida yang pada gambar itu yang sudah dilakukan penelitian. Nah, dalam glikopeptida yang di atas pada gambar tersebut dari glikoprotein membran terkait lisosom dan pada gambar tipe glikosilasi yang tipe yang di bawah itu merupakan dari bagian basigin. Kemudian penelitian mengidentifikasi 74 dan 66 komposisi dari glikan N-link tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sebelah itu merupakan heterogenitas glikoprotein yang terdeteksi dalam lisat dan medium sel CHO. Kemudian yang kelima ada preferensi motif konsensus dari glikosilasi N-link pada glikosid N-link kanonis dan atipikal. Sekuan glikopeptida N-link kanonis diketahui adalah NXT-S. Sekuan
glikosilasi atipikal telah ditemukan seperti NXC, NXP, dan NGX. Berdasarkan spektrum IgP atipikal, N-link, dua glikopeptida yang sudah saya tuliskan seperti di PPT, dari glikoprotein peptidyl propyl cistrans isomer FKBP9 dan tipe glikopeptida yang sudah saya tuliskan seperti di PPT dari protein inti heparin sulfat khusus membran basement diidentifikasikan. Kemudian ion oxonium diidentifikasi dengan IgP ditentukan berdasarkan persyaratan spektrum MS untuk mengandung ion oxonium dan cocok dengan ion fragmen peptida atau peptida ditambah glikan. Kemudian ion oxonium yang diamati menghasilkan peptida dan peptida ditambah ion fragmen terkait glikan. Dari kedua peptida itu menghasilkan sangat cocok. Sekuon N-glikosilasi atipikal yang diidentifikasi yaitu NXC, NGX, dan NXV. Itu hanya NXC yang secara signifikan diwakili secara berlebihan pada 38,9% dengan peluang log probabilitas binomial yaitu positif 7,1. Glikosilasi N-link dari EPO. Pada metode identifikasi IgP skala besar, glikan N-link dari EPO di situs glikosilasi tertentu yang dicirikan secara luas, di mana hanya dua peptida yang mengandung glikosid dari EPO yang diidentifikasi dengan satu peptida yang mengandung dua glikosid, serta untuk glikosid ketiga ditemukan 62 glikan ditugaskan, dan glikan kompleks atau hibrida lebih umum daripada bentuk lain di glikosid ketiga dari EPO ini. 7. Kelimpahan relatif N-link IgP antara human EPO expressed CHO K1 salisit dan medium. Untuk menyelidiki kelimpahan IgP N-link yang dinyatakan secara berbeda antara lisit sel CHO dan media, peneliti melakukan analisis komparatif IgP menggunakan metode kuantifikasi bebas label berdasarkan perhitungan spektral. Sebanyak 6.763 dan 7.966 IgP unik masing-masing diidentifikasi dari lisit sel dan medium. Profil kelimpahan relatif dan analisis korelasi linier menunjukkan bahwa M-glikosilasi protein dalam lisit sel dan media sangat berkolerasi, seperti yang ditunjukkan oleh kolerasi Pearson 0,931, yang menunjukkan bahwa profil glikosilasi keseluruhan dalam glikasi antara lisit sel dan medium menunjukkan hubungan statistik. Untuk gambar, saudara-saudara dapat lihat pada slide. Pada bagian A merupakan profil IgP yang relatif melimpah antara lisit sel CHO dan medium, yang menunjukkan kolerasi yang kuat antara kelimpahan IgP dalam lisit sel dan media. Sementara untuk bagian B merupakan N-glikosilasi protein terkait reseptor pro-kepadatan rendah dalam lisit dan medium sel. Baik, dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 1. Chinese hamster atau CHO adalah epogen yang mengandung epoetin alpha. Epoetin alpha atau epogen adalah eritropoietin manusia rekombinant dari eksogen ISI pertama yang disetujui oleh US Food and Drug Administration. 2. Dalam upstream proses rekombinan eritropoietin manusia, yang digunakan saat ini sebagai sediaan biofarmasi diproduksi dalam sel telur hamster Cina yang dimodifikasi secara genetik, di mana transformasi bakteri dapat tercapai dengan memanaskan campuran DNA dan bakteri pada suhu 42 derajat Celcius selama 1 menit atau
dengan memberikan aliran listrik sehingga DNA plasmid dapat masuk melalui dinding bakteri ke dalam sel bakteri. Dalam ekspresi gen mini DHFR berperan penting dalam ekspresi gen rekombinant human erythropoietin. Transforman penghasil EPO sebenarnya diperoleh dengan menggunakan metode bunuh diri tritium di mana vektor ekspresi EPO dimasukkan ke dalam sel inang menggunakan metode kalsium fosfat. 3. Pada downstream proses, pemisahan protein dari sumber memproduksinya yaitu sel CHO digunakan gel SDSP atau elektroforesis natrium dodesil sulfat gel poliakrilamida. 4. Pada teknik pemurnian, menggunakan teknik kromatografi pertukaran anion 1 dan kromatografi afinitas amobil ion. EPO rekombinan murni akan dicirikan gugus gulanya menggunakan enzim N dan O glikosidase. Glikosilasi memainkan peran penting dalam kemajuan in vivo dari eritropoietin endogen dan rekombinan dalam proses modifikasi protein. Proses analisis protein meliputi analisis dan identifikasi peptida yang mengandung glikosid dengan LC-MS dan MSGF+, analisa glikopeptid N-link utuh menggunakan alur kerja dengan menggunakan 4 alur kerja yang berbeda, analisis IgP N-link di human erythropoietin mengekspresikan CHOK1 sel lisit dan medium, heterogenitas glikoprotein dalam sel CHO menggunakan data glikoproteomik N-link skala besar, frekuensi motif konsensus dari glikosilasi N-link pada glikosid N-link kanonis dan atipikal untuk menyelidiki kelimpahan IgP N-link yang dinyatakan secara berbeda antara lisit sel CHO dan media. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis komparatif IgP menggunakan metode kuantifikasi bebas label berdasarkan perhitungan spektral dan glikosilasi N-link dari EPO. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 kelas A3A terkait faktor pertumbuhan dengan produk yang kami bahas yaitu rekombinan human erythropoietin atau epoetin alpha atau epogen. Terima kasih. Om Santi 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 Om.